Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya untuk absen di link Google Form yang sudah ibu bagikan di WhatsApp. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, sebelum pembelajaran dimulai, ibu pengen buat anak-anak lebih semangat lagi dengan bernyanyi. Ya, ibu duluan ya, nanti setelah itu anak-anak. Oke. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Ya, harus semangat ya anak-anak. Yuk, ikut nyanyi yuk bareng ibu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat, semangat. Wah anak-anak, udah semangat sekali nih. Yuk, kita mulai pembelajaran aja yuk. Oke, kita akan mulai belajar tematik kelas 5. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran yang pertama. Sebelumnya ibu mohon maaf ya anak-anak, ini ada suara-suara hujan dan petir ya. Agak menyeramkan tapi nggak apa-apa, ibu tetap semangat buat mengajar anak-anak. Anak-anak juga harus semangat ya. Yuk, kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa dapat mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat ya anak-anak. Hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Kemarin sudah pernah saya jelaskan ya. Oke, tapi ibu tetap akan mengulangi ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di lingkungannya. Ekosistem juga dipahami sebagai suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik sebagai penyusun ekosistem tersebut. Komponen abiotik yaitu tanah, matahari, dan air. Sedangkan biotik berupa makhluk hidup. Di dalam ekosistem, makhluk hidup saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Jenis hubungan tersebut ada dua, yaitu satu rantai makanan, yang kedua simbiosis. Oke, kita next. Apa sih rantai makanan itu? Nah ini anak-anak, rantai makanan adalah hubungan saling makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Nah ibu ini ada contohnya nih, ada produsennya itu padi. Padi dimakan sama belalang. Belalang tersebut disebut konsumen satu karena makan produsen. Lalu belalang dimakan oleh kodok atau katak ya maaf ya, katak tersebut disebut konsumen kedua. Terus katak dimakan sama ular, itu ularnya disebut konsumen yang ketiga. Lalu ular dimakan sama elang disebut konsumen keempat. Lalu elang tersebut sudah tidak ada yang berani makan elang ya, elang tersebut mati lalu diurai oleh pengurai atau dekomposer, hasilnya itu zat hara bagi produsen. Jadi nanti zat hara bagi produsen lagi yang pertama. Terus kita lanjut. Jenis peran dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan terdapat peran-peran yang dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Jenis peran dalam rantai makanan. 1. Produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, contohnya tumbuhan, alga hijau, dan fitoplankton.
Yang kedua ada konsumen. Tadi konsumen itu ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan seterusnya ya anak-anak ya. Hewan yang memakan produsen atau hewan lainnya itu tadi ya disebut konsumen. Terus yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang mengurai jasad tumbuhan atau hewan menjadi zat hara bagi tumbuhan atau produsen. Misal jamur, cacing tanah, dan bakteri. Peran produsen diduduki rumput yang mampu membuat makanannya sendiri. Peran konsumen yang pertama diduduki oleh kelompok hewan herbivora atau omnivora, misal belalang. Belalang itu herbivora anak-anak. Lalu ada peran konsumen 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu diduduki oleh hewan karnivora atau omnivora. Dan pengurai tadi diduduki oleh jamur anak-anak. Nah ini ada nih produsennya tadi rumput ya, lalu dimakan sama belalang, konsumen primernya. Lalu belalang dimakan sama katak, itu jadi kataknya konsumen sekunder. Lalu katak dimakan sama ular, ularnya disebut konsumen tersier. Ular dimakan sama elang, elangnya disebut konsumen final. Lalu elang diurai oleh pengurai atau dekomposer ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, ini dari gambar ini anak-anak ada 5 jaring-jaring makanan. Enggak cuma satu ya, walaupun gambarnya cuma satu, tapi jaring-jaring makanannya ada 5. Lalu apa saja sih Bu? Yang pertama ada bunga sepatu. Dari bunga sepatu itu lalu ke ulat. Ulat itu makan bunga sepatu. Lalu ulatnya dimakan sama burung pipit. Dan burung pipit dimakan sama elang. Seperti itu ya anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua ada sawi. Dari sawi itu dimakan sama ulat. Lalu ulatnya dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan sama elang. Lalu yang ketiga ada sawi dimakan sama belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan sama elang. Yang terakhir pasti elang ya anak-anak ya, karena elang gak bisa dimakan sama apapun. Elang itu kuat sekali ya anak-anak, dan terbang susah untuk dimakan. Lalu yang keempat ada sawi. Sawi dimakan sama belalang, belalang dimakan sama katak, katak dimakan sama elang lagi ya anak-anak ya. Lalu yang kelima ada sawi dimakan sama tikus, dimakan sama elang, tikusnya ya. Oke, 5 tadi jaring-jaring makanannya ya anak-anak ya. Kita lanjut. Oh, sudah selesai anak-anak. Terima kasih ya anak-anak. Untuk kesimpulannya, anak-anak bisa tulis di buku tulis, lalu anak-anak foto dan kumpulkan di grup WhatsApp. Nanti kesimpulannya saya jadikan tambahan nilai anak-anak. Oke anak-anak, cukup sekian. Tadi sudah belajar jaring-jaring makanan dan rantai makanan ya dalam ekosistem. Mohon maaf jika ibu ada kesalahan. Terus semangat, jangan pernah putus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.